bersama David Cokro Raharjo. Dan di episode kali ini kita membahas 3 bagian, so there's gonna be 3 parts, tentang sebuah topik yang sangat fundamental di podcast kami. It's of course about leadership. Tapi bukan hanya mengenai apa itu kepemimpinan, karena kami cukup yakin bahwa kalian sudah tahu bahwa kepemimpinan adalah sebuah pengaruh. But what we're going to talk about is the picture of leadership. Gambaran seorang pemimpin itu seperti apa sih? Kalau kita ngeliat seorang pemimpin, harusnya itu dia seperti apa sih? Dan apabila kita yang menjadi seorang pemimpin yang dilihat orang, seharusnya kita seperti apa? Dan kali ini kita membahas di bagian pertama. So let's get on it right away. David, take it away. Alright, so kita mulai dengan sebuah quotes. Saya selalu kasih tahu bahwa hurdles are real in life, but limits are just what you set in your mind. Tantangan, challenges, kesulitan di dalam kehidupan pasti semuanya adalah hal yang real. Namun demikian, batasan atau limit hanya adalah sesuatu yang kita letakkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi besar atau bisa jadi kecil. Semuanya tergantung dengan limit yang kalian taruh dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu, untuk kita bisa menghadapi tantangan di dalam kepemimpinan, maka ada 5 hal yang perlu kita kerjakan sebagai pemimpin. Are you ready? Yeah. Nomor 1. You have to challenge the process. Sekali lagi saya ingatkan, ada bedanya antara seorang pemimpin yang tegas dengan pemimpin yang kasar. But I can guarantee you one thing. Kalau Anda adalah pemimpin dan Anda selalu mengokekan, memberikan excuse kepada tim kita untuk tidak perform, you do not challenge the process, maka apa yang akan terjadi? Maka tim yang gampangan menghasilkan hasil yang gampangan juga. So now, kalau kita mendidik tim kita, seperti kalau kalian punya anak, kalian punya anak buah, atau kalian punya tim, kalau kita mendidik mereka, secara otomatis ada yang kebakaran, ada yang gosong, ada yang egonya tergeser sedikit, atau ada yang sedikit merasa sakit. But you know what? Itu semuanya adalah kesulitan yang baik. You know why? Because you have to challenge the process. That's number 1. Number 2. Kita harus memiliki sebuah visi yang merupakan a shared vision, bukan hanya menurut saya. Alright, I have a question for you. Kalau seumpamanya kamu gak di kantor, kira-kira siapa orang kedua dan ketiga dan keempat yang bisa memimpin visi yang kamu punya di dalam hati kamu? Right. So, some of you have known me for some time. You know that saya dan istri saya memiliki kebiasaan selama 15 tahun belakangan ini, di mana setiap tahun kami meninggalkan kantor kami selama 30 hari. Now, asterisk, right? Yaitu kadang-kadang saya memang tidak pergi selama 30 hari penuh, handphonenya sama sekali gak dihidupin, artinya tim saya gak bisa menghubungi saya. Karena kadang-kadang di dalam 30 hari itu ada decision yang penting yang tim saya sama sekali tidak mungkin bisa mengambilnya. So, selalu ada pengecualian. But I can almost tell you in the last 15-18 years, we have left the office for 30 days, di mana we only get involved maximum 20% of the time. And ada satu kali track record saya adalah 90 hari penuh meninggalkan kantor. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau Anda ninggalin kantor 30 hari atau ninggalin 90 hari, pertanyaan saya adalah, apakah kantor kalian masih berjalan atau tidak? So now the second thing that the leaders gotta do is very, very important. Now if you say that, David, you are crazy, I cannot leave for 30 days. Oke, bisa gak ninggalin 3 hari? 3 harinya bukan Jumat, Sabtu, Minggu. Ninggalinnya sebagai contohnya adalah Senin, Selasa, Rabu. Atau sebulan sekali, pada saat kalian ada town hall meeting, Anda tidak ikut di dalam town hall meeting. Nah, pertanyaan saya, siapa orang kedua di dalam organisasi itu yang kemudian bisa memberitahukan kepada seluruh tim, ini adalah visinya kita. Simple and straightforward like that, okay? Nomor 3, you have to enable other people to act. Yaitu adalah, apa sih yang perlu dilakukan oleh orang lain supaya mereka bisa bergerak. Yang masih related dengan poin yang kedua, yaitu adalah kita memungkinkan orang lain untuk bertindak. Banyak orang mengatakan bahwa we live in an uncertain time. But can I tell you something? It's because you do not learn the skill set to make everything predictable. Okay? Contoh, kalau kita pergi ke Amerika Serikat beberapa bulan lalu, Joe berangkat sama saya. Daripada kita bilang bahwa everything is uncertain, karena saya belum pernah pergi ke Amerika Serikat,
you can make it into predictable. Sebagai contohnya, pernah naik pesawat gak? Pernah duduk di kursi gak? Pernah tunggu 3 jam karena mau pergi ke kamar kecil tapi orang sebelah kita lagi tidur jadi kita sungkan sama dia gak? All of those things are predictable. It means that ada hal-hal tertentu yang kita bisa kerjakan supaya kita bisa membuat hal yang katanya uncertain menjadi sebetulnya predictable. So have you enabled your people so that they can act? That's number 3. Number 4, you gotta model the way. Ini pentingnya luar biasa. Artinya lead by example. Artinya pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang bisa mencontohkan apa yang mau dihidupi. Kalau sebagai contohnya kita bilang kita adalah orang Indonesia dan orang Indonesia itu suka bergotong royong dan bekerja sama. Kalau ada dispute kita musyawarah untuk mufakat sebagai contohnya. Tapi sebagai pemimpin kita gak pernah gotong royong. Kalau begitu ada perbedaan pendapat langsung dibawa ke pengadilan, itu adalah kita punya resort yang pertama. Then you did not model it, and if you did not model it, guess what? Monkey see, monkey do. Artinya teman-teman di dalam tim kita mereka tidak akan pernah bisa merepeat melakukan sesuatu yang kita sama harapkan. David Cokro Raharjo dan Because kemarin it is episode not terakhir kita something that you sama David. model. Dan hari kita Dan yang kelima yang terakhir yaitu adalah enlarge the heart. Let me tell you this. Hati kita menentukan besarnya daripada dunia kita. Kalau Anda hanya memikirkan tentang diri kamu sendiri, guess what? Dunia Anda hanya sendiri saja. Makanya gak ada orang yang bisa melanjutkan visi kamu. Kenapa? Visi saya toh soalnya. Kalau hati kalian sebesar kantor kalian, guess what? Timnya kompak, tapi begitu keluar dari pintu kantor, everybody is your enemy. Now, if your heart is Indonesia, guess what? Maka dunia kita juga menjadi sebesar Indonesia. So you gotta learn to enlarge your own heart and then enlarge the heart of the people around you. Okay, so these are the 5 things yang kalian perlu kerjakan sebagai seorang pemimpin. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita yang sesungguhnya, itu adalah 4 gambaran daripada seorang pemimpin. Dan hari ini kita akan menjawab hanya satu saja, yaitu picture number 1 yang namanya adalah leaders choose. Artinya kalau kita melihat sebuah gambaran, seperti gambar itu adalah seperti kalau ada cerita tentang ada 4 orang yang kemudian matanya ditutup dan disuruh memegang sesuatu. Yang satu pegang sesuatu yang bulat, yang besar. Yang satu pegang sesuatu yang panjang dan bisa lentur, bisa dibelok-belokkan. Yang satu pegang sesuatu yang keras dan tajam di ujungnya. Dan pada saat mereka ditanya, kamu tadi pegang apa sih? Yang satu bilang, tadi saya pegang pilar, bulat, besar katanya begitu ya. Yang satu dia bilang gini, kayaknya saya pegang kerupuk tapi kayaknya udah lembek ya, kira-kira begitu ya. Yang satu bilang, saya tadi kayak pegang tusuk gigi raksasa. Maka dibuka, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, mereka melihat apa? Mereka melihat gajah. Kenapa? Yang bulat yang besar itu kaki gajah. Yang lembek-lembek itu telinganya gajah. Dan yang tusuk gigi raksasa adalah the gading daripada si gajah itu. The same way when you think about leadership. Leadership ada perspektif, ada pictures of leaders that you need to understand about it. Sendiri tidak berguna, sebagai satu kesatuan memberikan satu gambaran yang luas tentang what it means to be a leader. So are you ready? The first one is called leaders choose. Seorang pemimpin dia memilih. You heard me say this before. You heard this John say this very many times. Seorang pemimpin yang tidak memilih, itu adalah pemimpin yang paling tidak bijaksana. Bahkan pada saat pilihan kita salah. Bahkan pada saat kita memilih, tapi kita tidak yakin, tapi kita kemudian tetap mau bertindak memilih. That is the first picture of a leader. Seorang pemimpin di dalam masa yang genting, di masa yang ada krisis, everybody in your team is looking at you. You like it, you don't like it. Bahkan you can say, I hate it. Baik disengaja, baik tidak disengaja. You need to know, understand something, bahwa mereka semua sedang menanti-nantikan kamu sebagai pemimpin untuk bertindak. Dan dia membuat sebuah pilihan. Itulah gambaran atau perspektif pertama daripada seorang pemimpin. Oke? Selanjutnya kita lihat bahwa ada 4 hal yang dipilih oleh seorang pemimpin. Yang pertama, visi. Pemimpinlah yang menentukan visi daripada organisasi atau segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasinya. Kenapa? Karena visi itu ada di atas dalam ketinggian 10.000 kaki. Nah, kalau kalian pernah naik pesawat sebagai contohnya, para waiter bisa memberikan makanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Apalagi
kamar kecilnya selalu bersih, apalagi AC-nya bagus dan semuanya. Tetapi hanya kapten yang bisa membawa pesawat itu ke ketinggian 10.000 kaki supaya bisa melewati gunung-gunung, bisa melewati tempat-tempat yang banyak trafiknya, yang nggak ada burung terbang di situ, supaya pesawat itu bisa sampai di tujuannya. So the first thing that you choose as a leader is you choose the vision. Let me remind you one more time. Bahkan kadang-kadang ada visi yang mungkin tidak lengkap, visi yang mungkin perlu dibetulin, di-align setiap 3 tahun. But a leader, the first picture is a leader choose the vision. Okay? So pertanyaan berikutnya adalah how. Bagaimana caranya kita bisa membawa visi itu menjadi sesuatu yang menjadi pilihan yang lebih baik? Well, ada 8 hal yang mungkin kalian bisa catat bersama-sama. So let me read it from my note for you. Yang pertama, yaitu adalah know your vision. I mean, this is self-explanatory, betul gak sih? Anda ya perlu tahu visi saya sendiri seperti apa. That's number one. Yang kedua, kita perlu tahu siapa yang bisa memberikan pengaruh kepada visi itu. You know why? Because John always say it. Leadership is influence, nothing less, nothing more. Karena saya bisa adalah pemimpinnya, tapi saya mesti tahu adalah siapa yang perlu menjadi penyokong daripada visi saya. That's number 2. Yang ketiga, ask the influencers for input and ideas. Okay? Karena kita menyadari bahwa ini adalah kerjaan bareng-bareng, bukan kerja saya sendiri. Setelah saya melakukannya, saya tanya, you ada ide apa? How can you sharpen the idea? Itu number 3. Dan number 4, adds the influencers input and ideas. Now, this is very important. Kita mau supaya ide daripada Joe sebagai influencer ditambahkan di dalam idenya saya, tapi yang memang relevan, tapi yang berguna. At the end of the day, you are the owner. The picture says that I choose, and I choose the vision, but kita add. Sekali lagi membutuhkan kerendahan hati. That's number 4. Number 5, the influencer shares the vision and ideas. Ingat tadi yang saya sampaikan? The things that leadership gotta do. Sekarang bisa nggak orang yang influencer itu yang menyampaikan visi dan ide Anda? You didn't do it, but that person can do it. Isn't that the real test bahwa visi kita itu benar-benar ada akarnya, bisa bergerak di dalam organisasi kita? Oke? Kemudian yang keenam, yang ketujuh, yaitu adalah the leader asks the influencers to model the vision. Sekali lagi bukan hanya bisa ngomong, tapi juga bisa mencontohkannya. Dan yang ke-8 yang terakhir, yaitu adalah the leader and the influencers ask for a buy-in. Ada sesuatu yang diajarkan oleh John Maxwell yang disebut dengan the law of the buy-in. Artinya sebelum kita meminta mereka untuk buy-in dengan visi dan misi kita, mereka pertama-tama mesti buy-in dengan para pemimpinnya. Bahasa Inggrisnya to the leaders, bahasa Indonesia para pemimpin. Artinya bukan hanya kamu sebagai pemimpin, tapi juga orang-orang di situ. If they model it, they buy into you as the leadership team, maka tiba-tiba organisasinya berjalan dengan satu nada, dengan serempak. Kenapa? Karena ya semua orang juga sudah mencontohkan dan melakukannya. Oke? Yang kedua, hal yang kita pilih yaitu adalah kamu sebagai pemimpin bisa memilih tim kamu. Now John also like to teach us all bahwa ada sesuatu yang namanya the law of the inner circle. Kalau kamu mau kerjakan sebagai gampang aja, Anda punya toko dan Anda mau toko Anda punya transaksi 10.000 transaksi itu bergantung 100% kepada tim yang Anda miliki. Kalau tim Anda hanya bisa bikin 10 transaksi karena bikin satu bakmi butuh waktu 1 jam, maka dalam 10 jam ya cuma bisa bikin 10 bakmi. Tapi kalau dalam 1 jam bisa bikin 100, maka potensinya bertumbuh jadi 10 menjadi 1000 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Because you know what? Because you are the leader, and the picture that when you choose, you can actually choose the team. There's another law yang I want to introduce to you. It's called the law of the Mount Everest. Gunung Everest itu ya ada sebuah hukum. Namanya apa? As the challenge escalates, the need for the teamwork elevates. Kalau kita memiliki tantangan yang tinggi, maka tim Anda juga harus naik kelas. Kita gak bisa bilang bahwa adalah, ya saya maunya yang besar, yang 10.000, tapi timnya levelnya cuma 10. Itu sama dengan suruh orang kirim manusia pergi ke bulan, tapi yang kerjain anak-anak TK. Of course impossible, right? So as the challenge increase, we have to elevate our teamwork. Okay? Beberapa pertanyaan yang kalian bisa tanyakan untuk membangun ini. Yang pertama, what is my dream?
Apa sih yang menjadi mimpi kamu? Yang kedua, who is on my team? Siapa orang-orang yang ada di dalam tim kita? Nah, jarak antara mimpi dan tim Anda, itulah jarak yang perlu ditutup. The gap has to be closed supaya kalian bisa mencapai apa yang perlu kalian capai dalam kehidupan kalian atau dalam organisasi. Kalian kalau lihat dengan kata lain adalah you can ask the third question, yaitu adalah kita cerita what tentang does my dream team tapi gak sehat atau sehat dream team sekali. penting sama orang. So when you know that, maka kita mulai memilih. You choose. What do you choose? You choose what type of player I think do you want to be in your team. not just for me, Okay. David, tapi I Number hope three, buat teman-teman you yang also mendengarkan. choose the values. Hey, why Kenapa? don't we Karena take- ini pesawat saya, ini adalah kapal saya. Berarti saya menentukan apa yang menjadi nilai-nilai yang kita percaya di dalam organisasi kita. There is a truth that a lot of you or a lot of leaders does not really understand. That as Yaitu our adalah challenge. you Dari attract podcast who you Take it as a are. challenge. You Next attract time who you like are, judge someone, not who you want to be. dari generasi Semua orang ke- juga kepengennya punya organisasi yang bersaing, yang sukses dan semuanya. Tapi kita hanya bisa memanggil atau menjadi magnet untuk siapa diri Can't kita. wait to see you there. Jadi kalau you adalah pemimpinnya, hanya orang-orang yang seperti Joe yang akan dekat dengan Joe. Itu sebabnya if you change your crowd, you will change your life. And finally number 4, apalagi yang kita bisa pilih? You can pilih profile. Kita memilih apa sih yang mau menjadi bentuk, menjadi profil, menjadi identitas daripada organisasi kita. Now if you have a corporate, we call that corporate culture. You know, if you have a smaller company, masih micro, masih kecil, mungkin masih menengah, you say what is the profile of the organization that I lead. Semua ini adalah pilihan. You know something that is interesting about pilihan? Kalau kamu bilang ini adalah sebuah pilihan, this is what happens. It means that it is a discipline issue. Everything that you cannot choose. So kita begini, I don't know what is my values. I don't know who is actually should be in my team. You know what you're doing? You are making an excuse to yourself. And you're making an excuse to the public that you are not the right leader for that organization. Because the first picture say, sebuah pilihan. Leaders choose. Jadi saya yang harus memilih visi saya. Saya yang harus memilih tim saya. Saya yang harus memilih value saya. Dan saya harus memilih profil saya. Now, saya belum tentu benar, tapi karena saya telah memilih dengan 1 gram garam yang namanya adalah kerendahan hati, pada saat orang lain memberikan masukan, kita bisa bilang, that is good. I need to change. I need to audit my vision a little bit, my team, my values, my principle. And that's how you become a better leader. Wow, David, you know what's funny? Karena I think untuk beberapa dari kita yang mendengar, even me personally, mungkin tidak pernah terpikir bahwa ini adalah sebuah pilihan yang bisa kita ambil. That we can choose our own vision, we can choose our own team, we can choose our values, and we can choose the profile. Karena seringkali kita sudah sangat terbiasa untuk, ya kan sudah begini adanya. I'm gonna ask a few questions about that. Tapi regarding making a decision, ini juga something that speaks from my heart juga about choosing. Personally, I chose to be with you. I chose to be in a Maxwell leadership team. Dan for some of you, ini juga mungkin untuk beberapa dari kalian yang emang tergerak. And maybe allow me to remind you a bit more. Why are we here? Kita di sini untuk 3 hal. Untuk kalian yang mau memimpin diri sendiri, untuk memimpin orang lain, dan memimpin sambil mendapatkan uang. So we want you to lead yourself, lead others, and lead and make money. And to some of you who want to answer that call, we're so happy to welcome you home. Karena of course, we all want to lead ourselves, we all want to lead others. And of course, we all need money. Tapi seberapa enaknya untuk memberikan dampak, and then you can make a living out of that. Now let's get to the question. David, banyak pemimpin mungkin tahu bahwa mereka bisa membuat pilihan. Tapi juga banyak dari seorang pemimpin kadang gagal memilih bukan karena tidak bisa memilih, tapi karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki sebuah pilihan. Maybe I often see this dari teman-teman di kantor, dari teman-teman orang lain. A lot of people mungkin management level that they say, ya ini kan karena bos gue maunya seperti ini. Or ya kan emang sudah begini adanya. So it's not that they don't want to choose, tapi lebih bahwa mereka, ya emang ada pilihan lain. Ya. So then the question is, how can a leader, seorang pemimpin tahu bahwa
you do have another option, and you can be open to another option. What do you think about that? I think option is a keyword. Mhm. Orang kaya adalah orang yang punya banyak pilihan. Mhm. Orang yang miskin bukan uangnya sedikit, tapi adalah orang yang tidak punya banyak pilihan. Sebagai contohnya konteks yang you barusan bilang bahwa adalah bos menentukan pilihan, tapi saya merasa saya tidak punya pilihan. What you actually is saying is that saya kurang banyak pergaulan. Karena kurangnya pergaulan, maka kita tidak ada perusahaan lain yang mau hire saya oleh karena dia memiliki visi yang berbeda, yang saya mau ikut yang itu, saya gak mau ikut yang ini. So you actually not lack of option. What you really is that you are lacking of friendship. You don't have enough relationship, right? Atau kita tahu gini, oh saya gak mau ikut Joe, saya mau ikut Andrew, right? Pada saat saya ikut ke Andrew, kita ditolak. What you are saying is that you are lack of competencies. Karena saya suka visinya, saya mau ikut ke situ, tapi yang punya visi bilang, well you're not qualified for the job. Yeah. You know what it actually means? Is that you are lack of competencies. Yeah. Ya, jadi saya kurang punya pengetahuan atau kurang punya pengalaman, kurang punya. Yeah. Jadi bukan segala sesuatu berhubungan dengan ya soalnya saya kan masih baru umur 20. Soalnya kan saya kaum minoritas. Soalnya kan saya I don't know what else, you know. Karena tingginya kurang tinggi aja. Kadang-kadang kalau yang agak dramatis yang ceritanya tinggi badan, ras, agama dan yang lain-lain, then it is very easy for us to identify. What you actually really saying is that it's not that you cannot choose, it's because you have a tons of stupid excuses. Okay? Nah, tetapi kalau yang saya sebutkan tadi yang beberapa hal ini, it looks like you are not able to choose. Tetapi akar daripada permasalahannya bukan ketidakmampuan untuk memilih, tapi karena you actually have an excuse. Excuse yang terselubung, yaitu adalah karena kurang pergaulan. Remember this, we say this before in the podcast, so I'm gonna say it again. Masa depan yang kita mau, itu ditentukan dengan apa yang sekarang saya lagi kerjain. Jadi kalau sekarang sebagai contohnya, you know, kita semuanya seperti saya suka main bola basket, tapi kemudian saya memilih untuk ngapain, capek dan seterusnya. Dan saya menjadikan sebuah kebiasaan di mana saya tidak pernah main basket lagi. No, so what just happens is that in the future, there are deal flow, there are future recruits, there are future partners, and there are maybe a future ideas that I could have found on the basketball court. Waktu kita lagi duduk minum air dan lagi ngobrol satu sama lain, ketawa satu sama lain, dengar berita, you know. And you were not there. And you know what happened? Then kelihatannya gak punya pilihan nanti di future. But you know what? Karena Anda punya kebiasaan, malas lebih bagus tidur di ranjang aja. Kenapa? Kan capek. So you find excuse for yourself. Okay, now I'm not suggesting that gak boleh tidur, gak boleh istirahat, and so on. Everything is an opportunity. Time is money. I did not say that. So you have to use your own termometer ya, dan kita mengukur dan saya udah kecapean ya mesti istirahat. But don't make easy excuse for yourself. That's why you don't have a choice. Jadi kelihatannya nggak bisa, kelihatannya kita terkurung dan kita bilang I have no choice. Now dalam konteks-konteks tertentu you literally do not have a choice. Hashtag no choice. But I would argue that pada saat saya bilang, orang bilang dia gak ada pilihan, what you say is that 80% of the time itu adalah you actually have a choice. You just never exercise it because you have too many excuses. Okay, that's A. Alright. Dan yang yang mungkin yang agak sedikit angle yang sedikit berbeda waktu pada orang bilang I don't have a choice. What you mean is that you're not willing to sacrifice. Contoh, ada orang bilang saya gak ada pilihan, saya harus ikut visinya orang tua, tapi sebetulnya saya gak punya pilihan. What you actually saying is that you don't want to make sacrifices. Now, kalau kamu mau punya visi sendiri, yes you can. Then you start your own business, you do something on your own. Tapi dengan demikian, jangan minta fasilitas dari papa. Kalau saya minta fasilitas keluarga, tapi saya mau kerjain sesuatu yang sendirian, orang Medan bilang, lu boceng li. Artinya adalah gak logical. You want my money, you want my facility, you want my resources, tapi you want to do something on your own. So you see, it's not that you don't have a choice, tapi you don't want to let go of the lifestyle that you have if you are part of your family dalam kasus ini. Tapi sebagai harganya, ya Anda harus mengikuti visi
Siapa yang kasih you lifestyle itu? Yeah. Okay? So the second one, when people say I have no choice, my observation is what you're actually saying is I do not want to let go of the lifestyle. You do not want to sacrifice for the vision that you have. And for that reason, you feel stuck. You know why I'm unstuck all the time? Well, because I know what I want. Jadi pada saat saya tahu apa yang saya mau, saya tidak hanya bekerja keras, but I bleed for the dream that I have in my heart. I fight. Why? Because it is what I want. I choose. And so I fight, I bleed, I sacrifice. And so for some of you that know who and what we have done, you say like, that's pretty cool. Well, you know what? It used tears and blood and money. Wow. And time. That's what makes a leader, because Yep. you choose even to bleed in this path. And I think untuk para pemimpin that's huge, karena kayak that is one of the things that makes us who we are. In a few episodes ke belakang kita sempat bahas juga that your daily decisions makes you. So if you don't choose now, how can you be the person you want to become? So that's something yang very personal for me too, because even at a young age, kadang seringkali kita sebagai anak muda dikira kayak lu nggak usah banyak mau, lu nggak usah terlalu banyak pilihan, ikutin aja dulu. Which is exactly as you said, sometimes it's not that we are not supposed to choose. Sometimes we have limited options. I like knowledge, I like experience, I like competence. But then how do I build myself to the point dimana, oh iya sekarang aku udah tahu lebih banyak, aku udah punya pengalaman lebih banyak, aku udah punya banyak kenalan juga. So then that's the position dimana akhirnya I'm rich from the inside, and that allows me to choose right now. So that's a really good one. The second question I want to ask David right away adalah about dream team. We all want to have dream team. Athletes pasti kayak pengen mau punya kayak this dream team, you know, star players. But how do a leader build a dream team? Ini kalau udah dengar podcast yang ini dan podcast sebelumnya, kalian akan bilang adalah jawabannya itu lagi ya Vidya. You know what? Your why is the full determination of your dream team, of your future, of everything that you do. Jadi Anda harus punya visi. Harus punya visi, right? So I'm not gonna talk about vision anymore because we talk about vision a lot. Tapi setelah dari visi, you gotta talk about values. Okay? Values itu contohnya adalah saya nggak pakai jam tangan, Joe pakai jam tangan. It's a value decision type of a thing. You know, buat saya valuesnya kenapa nggak pakai jam tangan? I said like everywhere I go there is a jam, there is a handphone, semuanya udah ada jam. Jadi saya merasa kayak I don't need a jam tangan. You know, so why do you have a jam tangan? The reason, sebuah alasan kenapa Anda memilih jam tangan Anda itu merupakan refleksi daripada values, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang the making and the breaking of a team is not the vision. You think about bola basket, about NBA sebagai contohnya, the vision of every NBA team should be the same. Yeah. You know, which is to win the championship. Yeah, of course. Simple. Sama juga kalau kita ada di dalam sebuah bisnis, you just want to be number one in your industry. Yeah. So that is simple and straightforward. Yeah. But the making and the breaking of a team, it actually falls di sebuah jembatan yang namanya adalah values. Sebagai contohnya, kalau valuesnya saya adalah saya punya sikat gigi, harganya satu kali sikat gigi sebagai contohnya habis 100 juta rupiah. Ini contoh saya selalu dramatis. So that you see it. And then kalian bilang adalah, hah? Gigi lu mahal banget, satu kali sikat gigi 100 juta rupiah sebagai contohnya, right? Nah maka dengan demikian kalau kita ngantor bareng-bareng dan kita hidup 3 tahun bareng-bareng, can you imagine setiap kali saya keluarkan odol dan saya sikat gigi 100 juta rupiah, you gonna scream inside pertamanya, saya like oh my god, and after yang kelima kali dan yang ke-50 kali, you're gonna say like David as an idiot, right? And then pada saat yang ke-100 kali dan yang ke-1000 kali, kita lagi discuss tentang, you know, producing a podcast, and then you're gonna say, you know what David, you are as an idiot just like the way you brush your teeth, right? And that's why the dream team will never happen. You know why? Because it's not a vision. Visionnya gampang. We want you to be able to lead yourself, lead other people, and lead and make money, right? But it's the values yang gak cocok. Nah sekarang, kalau saya sanggup bayar satu kali sikat gigi 100 juta rupiah, and I bisa bayar, what is it to you? Suka-suka saya dong. Okay?
Atau kalau suami waktu saya jalan, ada uang yang jatuh 10.000 perak setiap kali saya jalan. Di sepatu saya, setiap kali saya injak kaki, ada 10.000 beliau keluar. Oh my God. And I can afford it. You say, for some people say, that's great. It means that I just gonna walk behind David. Yeah. Bro, satu hari langkah berapa langkah? 10,000 steps. Always like, 10,000 steps for $1. Man, I'm making $10,000 a day. It's like, dude, I want to be just walking behind David, right? But there are some people say, you're an idiot, stupid. Okay, but it's a values thing. Yeah. Okay, so vision, values, dan yang ketiga, it is about competencies. In other words, khususnya untuk teman-teman yang membangun bisnis, kalian bangun bisnis ngapain? Is to perform. Yeah. And if you perform, you will deliver result. If you deliver result, you know what? You're gonna make a lot of money. It is just the law. Itu hukumnya gitu loh. Nah, untuk bisa melakukan itu, supaya Anda bisa perform, Anda harus jadi orang yang kompeten. Jadi dream team kita pertama, visi. Yang kedua apa? Values. Kalau menurut saya yang ketiga adalah kompetensi. Saya mau cari orang yang punya kompeten. Nah, tetapi waktu kita bangun dream team ada dua. Yeah. Yang pertama adalah kita cari orang namanya Ja. Si Ja ini adalah kompetensi level 100 out of 100. Yeah. We bring that person into the team. Yeah. Jadi dream team. Kenapa? Masuk langsung udah jagoan. Yeah. Right? Atau orang ini at the moment cuma 10 tapi potensinya 100. Yeah. And you say, okay, let's bring this guy. But you realize that it is a dream team in the making. It's not a dream team yet. Yeah. It is the potential of being a dream team. And ini semuanya cerita tentang apa? Dan persistensi dan kesabaran. You know, so the higher the level of the person that you bring into that dream team, automatically kita bilang bahwa adalah, well, I expect you to deliver tomorrow. Tapi kalau kita mulai dari di sini, kita sudah bilang gini, okay, 3 tahun. Okay, so over my career, I've been known as somebody that built a lot of young people in my team because I realized that that's what gets me really, really excited. It has something to do with my number 2, which is my values. Saya cari tim anak muda yang percaya dengan kepemimpinan saya, yang bisa bertoleransi dengan cara kerjanya David, because I'm not perfect. But I have a lot of great things, but I have few, mishappenings and antiknya si David, you know, things like that. And then I say like, but 3 tahun dan 5 tahun dan 10 tahun dari sekarang, this is where we can be. Do you buy in? The vision, the values, and the competencies as you build it up. Then it become a dream team. You know, ya. Jadi ada tapi satu yang kepengennya 3 bulan selesai, ada yang membutuhkan waktu 3 tahun baru selesai. Now generally for me, if you building a dream team dan Anda membutuhkan lebih daripada 10 tahun, then maybe in my opinion that is a little bit far off in terms of competency. Ideally 3 tahun. Yeah. Kita lihat orang ini 3 tahun dari sekarang bisa mencapai di posisi ini. We say like, this is great. Yeah. That's my dream team. Then I think that's a kind of like a sweet spot. If you know. I'm gonna get a bit more in the dream team. Aku punya satu pertanyaan lagi, David. Although I would like to ask, sikat gigi apa odolan 100 juta ya? Itu kalau misalnya ada orang yang beneran beli 100 juta sih hebat juga. Tapi again, as you said, memang beda nilai ya. Maksudnya kayak banyak banget orang-orang yang suka banget beli hal-hal yang kadang kita nggak mengerti. Contohnya misalkan orang ada yang suka beli sepatu, as you are yourself. Aku sendiri tipikal yang kalau beli sepatu, I'm a very essential guy. Sepatu yang hitam, putih, and that's it. Tapi kayak aku yang banyak temen yang kalau beli sepatu tuh dia, bahkan kalau aku nggak salah inget dia punya 70 pasang sepatu. Yang bahkan kalau aku mikir itu kalau pakai satu tiap hari beda aja sebulan belum habis. 2 bulan bahkan belum habis. Beda banget. Tapi as you said, it's about values yang berbeda. And so a dream team dari visi, dari values. There's also one thing yang I want to ask, which is we attract who we are. Itu something yang tadi kita juga udah bahas. Tapi like that's an abstract yang kadang kayak oh ya I attract who we are, mungkin kayak law of attraction or something like that. Tapi how do you really attract who you are and not who you want? Let me first of all answer a couple of things. Yeah. Gak ada orang sikat gigi 100 juta. Right. Tapi ada orang yang sikat gigi adalah 1 juta. And here's the reason why. Like as I example for myself, untuk orang yang sekali bicara 10 jam, you know, I do a lot of investment in protecting my voice. There is a secret on kenapa David sekali bicara 10 jam, gak pernah berhenti bicara, and dia udah lakukan ini lebih daripada 20 tahun. And I only lost my voice 2 times in 20 years. Oh wow. You know, and the reason for that is in the morning and in the night time khususnya, I have special investment and exercise just like a lady
ada bersihin wajahnya dulu, buang pembersihan, and then pasang foundation, and then pasang that. I do the same thing. You know why? I'm a speaker. Right. I'm a teacher. I like to talk. Yeah. Diet saya berhubungan dengan how I protect my voice. Like hari ini kita podcast kayak begini. Our lunch is actually dipilih sesuatu yang berbeda to protect my voice. So actually there is such a thing like that. And you say 70 shoes dan pakainya selama 2 bulan. That's not true. Dalam satu hari yang sama, saya bisa pakai 6 sepatu yang berbeda-beda. That's the reason because you have never come to my bootcamp before. So for people like us, there is a reason why people do it. Now if you think about it, kita beli barang itu dengan harga beberapa juta rupiah, but people are paying us way so much more handsome than the harga baju atau harga sepatu yang kita pakai. So everything have to have a reason, right? So dari situlah kita bisa cerita tentang kita hanya attract who we are, not who we want to be. Karena ada orang yang punya sepatu sebagai contohnya 70 pasang, tapi tetap aja dia tidak mendapatkan kaliber orang-orang yang dia inginkan. And you know why? Because it is based on kemauan, bukan apa yang dia bisa deliver. Berarti that's not who David is. If you think about it, ada beberapa macam coaches, ada beberapa macam speakers di dunia ini. Ada yang seperti David yang agak norak-norak sedikit, and then ada yang lebih konservatif, right? But I have friends both in the world of the conservatives and the world of the norak, if you may. Right? And you know the reason why? Because I attract who I am. Okay. My daughter, just released a book called What Happens When You Hold the Mic. Judulnya pinjaman dari saya, kontennya dari anak saya. Yaitu adalah sebuah pemikiran secara psikologis yang mengatakan the spotlight effect. Right? And so, kenapa kita bisa, anak saya 17 tahun bisa menulis buku itu? Because we only attract who we are. Pada saat dia bilang adalah this is a spotlight effect, apa yang saya perlu kerjakan dan things like that, I say like, setelah dia menjelaskannya, kalian bisa baca di bukunya, dia cerita tentang pentingnya amigdala dan bagaimana mengalahkannya, pentingnya cortex dan bagaimana mengalahkannya, and things like that. Setelah dia menjelaskannya during one of our dates, I told Rachel, I said, Rachel, there is a term that you can borrow from Papa, and I say that what happens when you hold the mic. Saya bilang sama dia, saya bilang adalah pada saat kita naik ke panggung, mungkin tidak ada orang kenal siapa kamu. Tapi setelah kamu ngomong, waktu kita turun dari panggung itu, berapa banyak orang yang mengingat message kita dan mengingat nama kita, mengingat wajah kita. That is the philosophy of what happens when you hold the mic. Pada saat kita dikasih mic, tentu gak ada orang kenal kita. But when you given the mic, what happens? So now, if that is who you are and you hold the mic, you will attract everybody that knows who you are. Tapi kalau peserta yang mendengarkan, mereka dengarnya itu adalah, saya mau dengar yang lelucon, yang guyonan, yang lucu-lucu, yang hahaha. Terus David yang bicara, you know what? Even if I'm trying to be funny, they will still not be attracted to David. You know what? Because my name is David. I am not necessarily your friend. I am your coach. I am not a comedian. I am not a jokester. I am not one of those people. I'm generally very tense, very serious. I coach, I teach. That's what I do for a living. That's who I am. Jadi waktu kita bicara dan ada students, the student is willing to follow the teacher. You see. So people are attracted to who you are, not who you want to be. Okay? Because I love comedy, and I laugh at stand-up comedy and things like that. But that's who I want to be. That's not who I am. That's my aspirasi. Tapi this is who I am. Jadi orang-orang di sekitar saya gak heran dong kalau yang ketemu semuanya S3, semuanya adalah CEO perusahaan, orang-orang yang percaya dengan memberi dampak kepada Indonesia dan juga make a lot of money, building a successful business. That's why we always in Maxwell Leadership sekali lagi selalu kasih tahu bahwa we want you to lead yourself, we want you to lead other people. Itu dampak toh. Tapi nomor 3 kita bilang apa? We want you to lead and make money. We believe in why not? Ada orang yang sanggup bayar kita. Kalau orang yang gak sanggup bayar ya dibantu aja. Tapi kalau orangnya bisa menjadi klien kita, why not lead and make money? The spotlight effect, man. Rachel, thank you for this. That's true, karena it gives me like a new insight as well. Karena mungkin kita seringkali tidak bisa membayangkan apa sih artinya kita attract who we are. Maybe not right away. Mungkin gak langsung teman-teman ngerasa, ya kok gue gak attract siapapun ya. But maybe there is a time, it's like when you hold the mic. Dimana mungkin ada sebuah posisi, sebuah keadaan dimana kita terlihat dan akhirnya orang-orang dapat melihat kita.
Dan disitulah akhirnya jati diri kita sesungguhnya dapat terlihat oleh orang lain. Dan siapa yang merasa mereka sama seperti kita atau mirip seperti kita, then they will be attracted to each other. That's good. Oh man, can't wait to hear more about Rachel's book as well. So there are still so many more that we're gonna talk about picture of leadership. Dan kita bakal tetap bahas, ada 2 part lagi di episode ini. But before that, I believe saat episode ini launch, kita bakal just a few more days until our next event. Can't wait to see you there. Buat teman-teman yang udah daftar, yang udah register, let's meet up. Feel free to reach out to me, to David pas ketemu. Just say hi that you're from the podcast. And we are so going to be pumped to share a lot of values buat kalian semua. But until next time, we have 2 more episodes. So see you in the future episodes and we'll see you even more. Bye-bye.